Oke, di sini saya Pak Widiantoro dengan NIM 211021184 akan eh, mempraktekkan tugas mata kuliah Big Data tentang penggunaan Orange Data Mining dalam eh, alur kerja program machine learning. Jadi ini adalah tampilan dari Orange Data Mining. Eh, di sini bisa dilihat ada banyak sekali widget yang bisa digunakan dan saya sudah eh, menyusun ya, karena kalau kita susun dari scratch itu bakal lama banget kita. Jadi saya udah susun terlebih dahulu. Pertama ada node dataset. Di sini saya pakai dataset yang udah ada di Orange aja. Saya tidak menggunakan dataset eksternal. Biar gampang aja sebenarnya, biar nggak perlu import-import. Dan saya pakainya dataset Wine dataset. Ini dataset yang sebenarnya cukup sering digunakan juga untuk pemula, bukan yang terlalu sederhana tapi bukan yang terlalu kompleks juga. Eh, Mungkin kalau pakai dataset yang eksternal bisa pakai yang file ya untuk widgetnya, bukan yang dataset. Kemudian kalau kita mau ngelihat datanya dalam bentuk table, kita pakai eh, widget data table. Jadi ini bisa dilihat datanya dalam bentuk tabular ya. Ada 178 instance atau 178 row dengan 13 features dan nggak ada missing value-nya. Ini ada ke-13 fiturnya dan ini adalah target atau labelnya. Targetnya itu labelnya dalam bentuk kayak gini aja. Dia itu nggak ada nama spesifik ya. Jadi cuma sekedar kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Berbeda dengan dataset Iris. Kalau dataset Iris kan dia itu ada namanya kayak semisal versicolor, setosa, virginica. Kalau di Y dataset itu nggak ada. Nah, oke. Kita bisa lihat datanya dalam bentuk scatter plot. Nah, kalau kita langsung kayak gini, eh, kita itu bakal banyak banget opsi di axisnya. Jadi semisal kita bisa mengkombinasikan semua axis yang ada dan itu akan ya nggak bakal efektif lah ya, karena kita kan tujuannya untuk mencari eh, yang bisa yang scatternya ini itu bisa diklasifikasi dengan mudah. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan, pertama kita preproses dulu, preproses, dan kita akan melakukan PCA atau Principal Component Analysis, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi dimensionality atau dimensionality reduction. Jadi yang tadinya 13 fitur kita kompres menjadi 2 fitur agar bisa divisualisasikan dengan baik. Nah, ini Principal Component Analysis paling bawah. Dan kita coba sekarang scatter plot setelah udah dilakukan PCA. Nah, ini kan udah jelas banget ya perbedaannya. Udah mengelompok, udah mengcluster. Walaupun memang ada beberapa data point yang uh, overlap dengan kelas yang lain, dan ini mungkin akan menjadi data point yang misclassify ya, bukan yang terklasifikasi dengan benar, tapi is okay karena kita kan nggak harus 100% akurasinya. Yang penting itu ya mendekati satu lah ya, tapi ya jangan satu persis karena itu artinya modelnya itu nggak belajar nanti. Oke, PCA itu kita gunakan untuk visualisasi doang. Untuk yang selanjutnya kita bakal gunakan ke-13 fiturnya. Preprocessing yang saya gunakan sebenarnya di sini cuma ambil missing values, walaupun sebenarnya missing value-nya juga nol, cuman ya memang harusnya untuk setiap data harus dihapus missing value-nya. Lalu kita akan lakukan data sampler. Di sini saya menggunakan uh, fixed proportion aja, nggak pakai cross validation biar lebih sering digunakan aja sih kalau pakai yang fix. Kemudian kita akan
melakukan test and score. Saya di sini menggunakan dua model, ada SVM dan juga decision tree. Untuk yang tree sendiri saya nggak tahu ini tree-nya yang algoritma apa ya. Mungkin yang C45, cuman saya nggak bisa pastiin juga. Dan kita lihat di test dan score, ini ada skornya. Bisa dilihat kalau SVM itu lebih bagus ya, SVM dibanding decision tree. Nah, khusus untuk decision tree ada satu widget khusus ya, namanya tree viewer. Ini untuk memperlihatkan, memvisualisasikan tree yang telah dibangun oleh uh, model. Jadi ini bisa dilihat, ini ada root-nya yaitu Proline. Itu Proline itu sebagai root, terus berlanjut sampai ke yang paling akhir itu level berapa ini? Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 level, dengan yang terakhir adalah fitur non-flavoid phenols. Nah, karena tadi kita kan udah coba pakai SVM dan SVM ternyata hasilnya cukup bagus. Sekarang kita coba untuk prediksi ya. Jangan dulu. Kita lihat dulu confusion matrixnya. Jadi kita bakal lihat yang termisclassify dengan yang terclassify dengan benar. Ini kita lihat di SVM itu yang termisclassify hanya ada 3 aja. Sementara di decision tree ini lumayan banyak ya. Ini bisa menjadi gambaran tentang kenapa hasilnya itu SVM itu tadi lebih bagus. Nah, sekarang kita coba prediksi. Kita untuk prediksi kita bisa pakai di evaluasi ya. Kita ambil yang prediction, taruh sini, terus dia itu bakal membutuhkan dua input, yaitu datanya yang udah kita sampling sama modelnya. Dan hasilnya adalah nih. Ini adalah fitur-fitur yang digunakan untuk input atau untuk prediksi, sementara ini adalah hasil prediksinya. Dan oke, mungkin itu saja contoh uh, pengaplikasian ya, implementasi dari Orange Data Mining dalam uh, melakukan apa ya, alur kerja machine learning yang no code. Kita nggak perlu ngoding, dan itu adalah contoh sederhananya. Mungkin ada beberapa contoh yang akan lebih kompleks lagi, semisal kita menggunakan data yang berupa teks atau gambar, cuman karena kita di sini menggunakan data berupa data tabular ya, sebagian besar prosesnya seperti itu. Paling nanti hanya berbeda di uh, modelingnya aja, model yang dipilih dan lain-lain. Gitu. Jadi sekian, saya Pak Widiantoro. Uh, Terima kasih.